Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Lailatul Iftita dari D3 Anafarma 2A Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada kali ini kita akan bahas tentang bahan tambahan obat tradisional. Zaman dulu, orang pintar mempunyai cara pengobatan alternatif yang disebut dengan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ini tujuannya adalah meningkatkan sistem imun, menghambat pertumbuhan penyakit, mengurangi keluhan pengguna, dan memperbaiki fungsi badan tubuh. Pengobatan tradisional pada awalnya merupakan tradisi turun-temurun yang disampaikan secara lisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua adalah jamu. Definisi jamu sendiri adalah obat tradisional, bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan harian atau galemik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia, hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat yang sering disebut dengan bahan kimia obat. Peraturannya tertera pada bab 8 pasal 39 ayat 1A dan pasal 40 yang berbunyi, industri obat tradisional atau industri kecil obat tradisional dilarang memproduksi segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia, hasil isolasi, atau sintetik yang berkhasiat obat, dan obat tradisional tidak boleh mengandung bahan lain yang tidak tercantum dalam komposisi sebagaimana yang dilaporkan dalam permohonan pendaftaran. Apabila ada industri obat atau industri obat kecil yang memproduksi BKO sendiri, maka dinyatakan sudah melanggar hukum. Kemudian BKO yang sering ditambahkan dan alasan penambahannya. BKO seperti kortikosteroid sintetik atau biasa yang disebut dengan dexamethasone atau prednison bisa mengobati berbagai jenis penyakit seperti penyakit rematik, ginjal, alergi, asma, mata, kulit, hati, dan lain-lain. Dan juga dia berfungsi sebagai penambah stamina dan penambah nafsu makan. Ini dia struktur molekul dari prednison. Prednison sendiri merupakan senyawa baru yang akan aktif setelah diubah dalam hati menjadi prednisolon. Kerjanya juga lebih panjang, antara 3 jam. Prednison dengan nama kimia 17,21 dihidroksiprednan 1,4 DNA 3,1120 triton memiliki rumus kimia C21H2 6O5 dengan berat molekul sebesar 358,4 gram per mol. Prednison merupakan serbuk kristal berwarna putih hingga hampir putih tidak berbau, melebur pada suhu 230 derajat Celcius disertai peruraian. Kemudian kita berbicara tentang dosis prednison. Prednison bisa disebut dengan kortikosteroid yang bisa menyembuhkan penyakit rematik, dan dia bisa menghilangkan rasa nyeri secepat mungkin. Penggunaannya 20-40 mg per hari dalam jangka waktu 3 hari. Apabila sudah membaik, diturunkan secara bertahap selama 1-2 minggu. Kemudian kita berbicara tentang efek samping prednison. Prednison sendiri dikenal sebagai obat penyembuh rematik, tapi di dunia medis rematik adalah tidak umum. Karena rematik termasuk dalam kelompok penyakit reumatologi yang menunjukkan suatu kondisi dengan nyeri
dan kaku yang menyerang anggota gerak yaitu sendi, otot, tulang maupun jaringan sekitar sendi. Jadi makin tinggi dosis dan makin lama pemakaian, resiko osteoporosis menjadi semakin besar. Apabila dosis yang digunakan salah, maka akan menyebabkan muka bengkak, gangguan pencernaan, gangguan tulang dan otot, osteoporosis, gangguan hormon, depresi, insomnia, glaukoma, gangguan keseimbangan tubuh. Kemudian efek lainnya yaitu peradangan lambung dan juga bisa menyebabkan merusak hati dan ginjal. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang obat tradisional yang biasanya ditambahi oleh DKO, terutama prednison. Yang pertama jamu pegelinu, yang kedua jamu sesak nafas, yang ketiga jamu asam urat, dan yang keempat jamu rematik. Ada jamu lain seperti jamu radang sendi, jamu asma, dan jamu penyakit alergi. Terima kasih, semoga membantu untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.